Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masuk sekarang kepada tafsir surat Fussilat. Fussilat setelah kita menyelesaikan surat Asy-Syura yang artinya bermusyawarah atau musyawarah. Fussilat artinya sesuatu yang dijelaskan dengan terperinci. Yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Bahwa Al-Quran ini adalah fussilat ayatuh. Ayat-ayatnya dijelaskan secara terperinci. Naam. Tidak pernah di dalam Al-Quran ini sesuatu yang tidak jelas, yang tidak terperinci. Kalau ada orang yang bertanya misalnya, mana buktinya perincian salat di dalam Al-Quran? Mana buktinya perincian haji, puasa, Ramadan, zakat di dalam Al-Quran? Kan enggak ada. Ada perinciannya di dalam Al-Quran. Mana perincian salat zuhur 4 rakaat, doa-doanya enggak ada dalam Al-Quran? Ada. Kamu aja enggak baca. Dalilnya ada. Dalilnya wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Selesai. Dalilnya ada. Allah Azza wa Jalla mengatakan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagi kalian. Apa yang diberikan atau yang dicontohkan oleh Rasul kerjakan. Jadi ada perincian, itu ada. Makanya kalau ada orang sebagian misal ingkarus sunnah, mengaku ingkarus sunnah, dia hanya mau berpegang teguh dengan Al-Quran, Anda berarti konsekuensinya enggak sholat. Anda enggak bakal sholat. Lu saya sholat, aneh. Di dalam Al-Quran itu enggak ada perincian sholat secara terperinci. Di dalam Al-Quran enggak ada. Yang ada itu Al-Quran perintahkan Rasulullah tauladan kalian. Lari kemana? Ke sunnah. Lari kepada sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu makna fussilat. Sesuatu yang dijelaskan secara terperinci, dan itulah kitab-kitab suci Al-Quran. Maka tidak akan pernah ada satupun ayat Al-Quran yang tidak dijelaskan. Karena Al-Quran sendiri Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, inna alaina thumma inna alaina bayana. Dan kami berjanji, kami akan menjelaskan Al-Quran ini, maknanya kepada engkau ya Muhammad. Sudah dijanjikan. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tanzilu Hamim. Hamim ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maknanya, bukan tidak ada maknanya. Tidak ada satupun huruf di dalam Al-Qur'an yang tidak mengandung makna. Karena sesuatu yang kalimat ataupun huruf yang tidak mengandung makna, itu artinya berarti bisa jadi keluar dari orang yang lalai, dari ucapan sia-sia. Dan Al-Quran ini nggak mungkin. Sehingga satu huruf pun mesti ada maknanya. Nun, Qaf, ada maknanya. Lalu apa maknanya? Para mufassirin mesti mereka mengatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maknanya. Allahu a'lam bima'anihi. Allah lebih tahu maknanya. Kita tidak akan mungkin bisa menafsirkan huruf-huruf yang seperti itu. Alif, lam, mim. Alif tanda ini, lam tanda ini, khurafat. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an itu sendiri Allah Azza wa Jalla katakan minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Bahwa ayat Al-Qur'an itu ada dua, ada muhkamat, ayat-ayat Al-Qur'an yang muhkam, yang jelas, yang merupakan induk daripada Al-Quran. Sebagian lagi mustabihat, sebagian lagi ada yang mustabihat, artinya kurang begitu rinci, kurang begitu jelas, maka dirinci di ayat yang lainnya, diperinci di ayat yang lain atau diperinci di dalam sunnah. Itu kandungan Al-Quranul Karim. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzilun, diturunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Sesuatu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla itu nggak bisa ditiru. Ada yang bisa meniru hujan, menurunkan hujan, hujan buatan, airnya habis, udah mati udah. Tapi coba buatan Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci. Allah Azza wa Jalla sebelum menurunkan hujan membikin pembukaan terlebih dahulu. Angin, mendung, awan, hitam, tiba-tiba hujan, lebat, gerimis, pelan dikit, subhanallah. Al-Quran seperti itu. Tanzilun. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka berkahnya hidup kita itu pada Al-Qur'anul Karim. Enggak akan pernah tergantikan keberkahan Al-Qur'an. Enggak akan pernah barakallahu fikum ternodai kesucian Al-Qur'an. Kenapa? Yang menurunkan zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tantangan demi tantangan di dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah falyatu bi haditsin mislihi in kanu shadiqin. Tantangan demi tantangan kepada kaum musyrikin Makkah. Padahal kaum musyrikin Makkah saat itu orang-orang yang ahli dalam berbahasa Arab. Ditantang oleh Allah, nggak bisa mereka. Kalian mengatakan bahwa Al-Quran ini buatan Muhammad. Muhammad manusia, kalau begitu kalian juga bikin dong. Nggak bisa juga. Jadi tetap aja yang paling indah lagu, yang paling indah adalah Al-Quran. Mau lagu salawat pakai musik sambil joget sambil, tetap aja nggak seenak lagu Al-Quran. Aneh salawat pakai joget. Giliran sedang mengagungkan Rasulullah, sedang menyambut Rasulullah dengan salawat, joget pakai musik, campur laki perempuan. Giliran ketemu tokoh, kiai, apa semua ngesot. Aneh kan? Masya Allah. Itulah barakallahu fikum rusaknya
ketika agama ini dicampur dengan syubhat-syubhat yang datangnya dari Yahudi. Dakwah ya taruhlah mungkin orang berdalil dengan wali songo dan lain sebagainya. Tapi kan orang bisa aja orang punya kebutuhan dan juga tidak separah itu. Ini campur baur laki perempuan, joget musiknya, ya Allah. Pengajian yang sama sekali tidak ada ayat Al-Qur'annya, tidak ada bacaan ayat suci Al-Qur'annya, nggak bakal berkah. Nggak bakal berkah. Makanya akhirnya subhanallah nggak ada ketenangan hati. Tenangan hati itu adalah pada zikrullah. Tanzilum minar rahmanir rahim. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ada dua. Baca target hatam. Hatam 1 kali 1 bulan. Berarti 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Saya nggak bisa, nggak lancar Ustaz. Tetap baca walaupun nggak lancar. Nah, baca walaupun nggak lancar. 1 hari 1 juz. Ada baca Al-Quran itu untuk menenangkan hati. Menenangkan hati. Contoh misal kita lagi menghadapi kesusahan. Kita lagi menghadapi kesulitan. Ini kok Masya Allah banyak. Agak susah lah. Urusannya kayaknya agak ribet ini. Kita sering-sering baca Al-Quran apa? Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sudah. Allah tidak pernah menjanjikan semua orang bakal sukses, enggak. Tapi Allah menjanjikan semua kesulitan bakal ada kemudahan. Selesai. Itu yang kedua. Jadi kita baca Al-Quran ini, kita baca Al-Quran yang pertama target hatam itu ada. Misalnya sebulan sekali. Jadi hati kita itu selalu terobati. Hati kita itu selalu terhibur. Yang kedua, membaca Al-Quran itu untuk motivasi, untuk menghilangkan rasa sedih, untuk barakallahu fikum seperti misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedih didustakan, berdakwah kok didustakan. Beliau sedih kok dikucilkan, dimaki, dicela, direndahkan orang. Kok begini banget hidup? Allah turunkan ayat, fa in kadzdzabuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau didustakan, dulu nabi-nabi sebelum engkau juga didustakan. Oh ya sudah. Tenang hati itu. Jadi membaca Al-Quran pada saat kita itu dalam kondisi-kondisi tertentu, membaca ayat-ayat Al-Quran, atau kalaupun tidak ingat ayat Al-Qurannya, paling tidak ingat kisah yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga musibah yang kita alami itu menjadi apa? Terasa ringan. Terasa ringan. Al-Quran obatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran syifa, obat. Melihat orang-orang Yahudi Israel sekarang nggak pernah bisa dipegang, pengkhianat kelas kakap, nggak bakal pernah ada Yahudi yang bisa menepati perjanjian damai. Nggak usah heran, dalam Al-Quran apa? Dalam Al-Quran aja saja Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Yahudi memang selamanya pengkhianat. Setiap ada perjanjian mereka khianat. Lihat itu di dalam Al-Quran. Ketika kita membuka Al-Quran, perintah Allah Azza wa Jalla untuk kaum muslimin begitu enak. Ringan, enak didengar. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkan salat, keluarkan zakat. Walillahi 'alan nasi hajjul bait.
dan bagi manusia wajib menunaikan ibadah haji. Perintahnya segitu saja kaum muslimin rela nabung antri pisan demi untuk bisa haji. Padahal perintahnya cuma segitu. Perintah Al-Quran itu enak banget kalau merintah kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin itu umat yang tunduk? Tapi coba buka Al-Quran, ketika Allah Azza wa Jalla mengambil memerintah orang Yahudi, mesti wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Mesti perintahnya ketika Allah memerintah orang Yahudi, dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah janji kepada kalian wahai orang Yahudi. Diambil sumpah janji. Kenapa? Memang dasarnya mental pengkhianat. Percaya sama orang Yahudi rugi. Khianat lagi, ingkar lagi, ingkar lagi. Allah angkat bukit Sinai. Allah murka, angkat bukit Sinai itu di atas kepala mereka. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Kali ini Allah marah, angkat bukit Sinai. Wahai orang Yahudi, lihat di atas kepala kalian itu bukit Sinai. Kalian berani ingkar lagi, bukit Sinai jatuh di kepala kalian, nanam kalian semuanya. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Wahai orang Yahudi, khudhu ma atainakum, ambillah, kerjakanlah apa yang kami turunkan kepada Nabi Musa. Taurat yang kami wahyukan kepada Musa, kerjakan. Dan dengarkanlah, taatilah perintahnya Nabi Musa. Bukit Sinai masih di atas kepala mereka, mereka langsung menjawab, qalu sami'na wa asayna. Apa jawab Yahudi? Kami dengar tapi nggak mau tunduk. Yahudi, bukan Yahudi kalau bukan pengkhianat. Jadi nggak usah heran, kenapa dalam Al-Quran memang sudah sifat mereka begitu. Memang sudah sifat mereka begitu. Makanya mereka di mana-mana nggak bakal diterima. Coba kalau terbalik sekarang, Yahudi Israel yang diperlakukan seperti Gaza, ada yang mau menerima pengungsi Yahudi? Nggak ada. Negara Yahudi pun mikir menerima mereka. Kenapa? Sudah ada di dalam Al-Quran, wa ita'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Allah melaknat mereka sampai hari kiamat, kata Allah, akan ada selalu orang-orang yang menyiksa Yahudi. Ya, mereka umpul di Israel gitu, jadi percobaan senjata. Siapa saja negara yang mau uji coba senjata, arahkan aja ke Israel. Tersiksa hidup mereka. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu membaca Al-Quran. Ada yang membaca target hatam, ada yang baca untuk menenangkan hati. Untuk menenangkan hati. Sehingga ketika kita selalu mengingat Al-Quran, terhibur. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam seorang diri menghadapi satu negeri, menang. Kenapa? Iman dan tauhid yang yang kokoh di dalam hatinya. Dan banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla yang maha pengasih, maha penyayang. Ini juga kita harus ingat. Allah maha pengasih, maha penyayang. Kerjaan yang paling berat itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah selalu berharap dari orang. Itu kerjaan paling berat. Paling berat, paling nyebalin, paling mengecewakan. Sudah berharap ternyata khianat, kurang ajar. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah maha pengasih, maha penyayang, tidak bakal pernah mengecewakan kita. Gak akan pernah Allah mengecewakan kita. Kalau kita doa kepada Allah ketika misalnya ada saudara, ada orang tua sakit di rumah sakit, kita doa, ya Allah sembuhkan, 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 ya Allah minta kesembuhan, ternyata meninggal. Apa Allah mengecewakan kita? Tidak. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Allah lebih tahu yang terbaik untuk orang tua ini. Kita nggak tahu yang terbaik. Allah lebih tahu yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Nabi Khidir alaihi salatu wassalam ketika berjalan dengan Nabi Musa bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya yang lain. Salah satu dari anak kecil ini dihampiri oleh Nabi Khidir, dipegang kepalanya, dipelintir, cabut, mati. Nabi Musa enggak terima. Nabi Musa enggak terima. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wah, ini guru saya kok keblinger ini. Ini guru enggak genah ini. Masa ada anak kecil lagi main, enggak ada dosa apa-apa kok dipateni kayak gini, ini guru enggak benar ini. Jadi memang maklum ya, kalau yang namanya murid baru belajar itu, baru bisa belajar baca Quran aja ustadznya sudah mulai dikritik. Baru mulai belajar bahasa Arab, pertama kali yang dikritisi ustadznya. Ah, ternyata ustadz saya itu kalau baca kitab gundul banyak salahnya. Ya Allah, yang ngajarin kamu siapa? Kamu tahu ustadz itu, kalau ngimamin salah itu tajwidnya gak benar ngimamin. Ini anak belajar dari mana? Perasaan saya ngajarin. Kalau ada anakmu seperti itu pulang dari pondok sudah mulai mengkritisi ustadznya, nah, itu kalau bahasanya orang tua dulu kamplengin. Tapi kalau zaman sekarang nggak usah takut lapor polisi, ditegur, nggak boleh. Karena itu pertanda itu masa depan suram ini anak, masa depan suram, masa depan sombong ini anak. Ah, saya nggak mau di situ ustadznya kalau mengimamin salah, kalau diam. Ini adalah gak sombong berarti pada anak ini. Ini urat kesombongan ini. Ya, urat kesombongan. Kenapa? Ilmu baru seperti itu. Ya, Nabi Musa marah kepada Khidir. Kenapa kamu bunuh dia? Anak kecil kok dibunuh? Ternyata Khidir mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak dimiliki oleh diilmui oleh Nabi Musa. Bahwa anak ini bakal besarnya akan menjadi anak yang durhaka dan akan memurtadkan orang tuanya dari Islam, selamatkan kedua orang tuanya dan saudara-saudara yang lain, anak ini ambil nyawanya. Coba lihat, Allah lebih tahu. Allah nggak akan pernah mengecewakan kita. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Nah, dalam segala hal Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Enggak usah selalu mengatakan ya Allah kenapa saya begini, ya Allah kenapa saya begini, ya Allah. Enggak usah protes. Terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala, rubah nasibmu, rubah kelakuanmu, Allah akan merubah. Kemudian ayat yang berikutnya, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitab yakni Al-Quran, fussilat ayatuh, yang diperinci ayat-ayatnya, kisah-kisah di dalam Al-Quran dijelaskan secara terperinci. Qur'anan sebagai Quran, Quran berasal dari kalimat qara'a, yaqra'u Qur'anan, bacaan. Jadi secara bahasa Quran artinya bacaan. Kitab suci Al-Quran, masdar dari qara'a yaqra'u Qur'anan, qira'atan, artinya bacaan, dibaca, yutla. Quran, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran untuk dibaca, bukan hanya sekedar dipajang di kaligrafi di rumah, dibaca. Karena itu kitab Quran, bacaan, dibaca. Qur'anan Arabiyyan, yang berbahasa Arab, liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang tahu saja. Di sini ada 3. Yang pertama bahwa Al-Quran ini ayat-ayatnya rinci. Cerita kisah mesti rinci. Mana ada sih kitab seringkas Al-Quran yang bahkan kita bisa masukkan di saku? Ceritanya menceritakan sebelum adanya langit dan bumi sampai habis langit dan bumi. Mana ada sejarah selengkap itu? Cari di dunia ini buku sejarah selengkap Al-Quran, khabar selengkap Al-Quran. Giliran tafsirnya berjilid-jilid, sementara Al-Qurannya
Kita masukkan saku, cetakan saku ada. Tapi apa? Kitab suci yang meriwayatkan, yang menceritakan sejarah sebelum adanya langit dan bumi. Sudah ada penciptaannya. Alam tara anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafattaknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari awal Allah menciptakan langit dan bumi, tadinya menyatu menempel langit dengan bumi, fafattaknahuma, kemudian dipisah. Allah Azza wa Jalla mengangkat langit, kemudian bumi tetap pada tempatnya di bawah dalam keadaan hampa, tidak ada apa-apa. Bumi tidak ada apa-apa. Semua dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Subhanallah. Setelah itu Allah ciptakan kemudian gunung, Allah ciptakan rerumputan, Allah ciptakan sebelum ada manusia. Allah sudah memberitahu malaikat, saya akan ciptakan manusia di muka bumi. Iblis protes. Malaikat protes. Malaikat protes. Kenapa lagi mau menciptakan manusia ya Allah? Paling-paling ujungnya berbuat kerusakan juga. Ya Allah, malaikat, manusia belum juga diciptakan, sudah vonis bakal berbuat kerusakan. Tapi dari mana malaikat tahu? Karena sebelum manusia menghuni bumi, sudah ada penghuni bumi, para jin. Para jin menghuni bumi, kemudian mereka berbuat kerusakan, maka Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat untuk memerangi bangsa jin. Dan akhirnya para bangsa jin pun terdesak. Mereka akhirnya terdesak, lari ke pegunungan-pegunungan dan di lautan. Makanya kalau mau ketemu kuntilanak, kalau mau ketemu Nyai Blorong, kalau nggak di pantai, di gunung. Nggak bakal ketemu di kota gitu, nggak ada. Ke mall tiba-tiba ada kuntilanak. Maka bangsa jin terusir ke laut dan ke gunung, bumi kosong. Coba aja kalau orang naik mendaki gunung, ketemu di sana makhluk-makhluk aneh. Makhluk-makhluk aneh. Tapi coba kalau masuk mall, sebenarnya banyak makhluk yang lebih menakutkan. Kenapa? Pandangan matanya itu yang rusak itu. Coba naik gunung sana kelihatan. Coba kalau orang di laut, pelaut, mesti aneh-aneh pemandangan di laut itu. Kenapa? Ya memang terusik di sana mereka. Bumi kosong, nggak ada penghuninya. Maka Allah memberitahu malaikat, kalian sudah mengosongkan bumi dari penghuni, sementara rerumputan, air, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman sudah ada, siapa yang makan? Binatang, hewan, burung sudah ada, siapa yang mengkonsumsi? Maka saya akan ciptakan lagi makhluk untuk menghuni bumi yang bernama manusia. Saya akan ciptakan manusia. Makanya malaikat akhirnya senada, bahasa kasarnya protes lah. Engkau menciptakan makhluk di muka bumi ya Allah, nanti juga paling-paling berbuat kerusakan. Habis itu kami suruh perangi lagi. Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, kali ini tidak seperti bangsa jin. Saya lebih tahu apa yang rahasia di balik itu nanti. Kata Imam Ibnu Katsir, inni a'lamu ma la ta'lamun, yakni saya akan menciptakan manusia di muka bumi, tapi saya akan ciptakan pula di antara mereka ada nabi, ada rasul, ada ulama, sehingga kalaupun berbuat kerusakan, kerusakannya tidak bakal semua merata, enggak. Ada yang memperbaiki, ada yang baik. Ada yang ngaji, yang taklim di Masjid Abu Bakar, walaupun yang enggak taklim banyak sana. Tapi kata Allah ada nanti. Kalau jin kan enggak ada nabi. Barulah malaikat, ya udah kalau begitu. Jadi subhanallah, kitab suci, kitab yang merinci sejarah dari sebelum adanya manusia, sebelum adanya langit dan bumi. Apa yang ada di atas lapisan langit sana. Kita selama ini mungkin mendengar 7 lapis langit, tapi isinya apa, siapa penghuninya, semua ada dalam Al-Quran. Baca surat Al-Isra. Kemudian baca tafsirnya, di situ akan dapat semua. Sampai berakhirnya langit dan bumi. Wa nufikha fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Ditiupkanlah sangkakala, maka hancurlah semua apa yang ada di langit dan bumi illa masyaallah.
sampai hancurnya, sampai nanti surga dan neraka. Sudah masuk surga dan neraka orang, sudah selesai. Makanya nanti di akhir zaman Al-Quran ini menjelang hari kiamat diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, kitab suci. Ketika sudah turun Nabi Isa bin Maryam, sudah terbunuh Dajjal, sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj, sudah menjelang hari kiamat, orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang ada di dalam hatinya Al-Quran, tidur, begitu bangun di pagi hari Al-Quran sudah hilang semuanya. Diangkat semua, hilang semuanya. Tidak ada lagi Al-Quran. Sudah tidak ada lagi Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah SAW, lam yabqa illa syirarul khalq. Tidak ada lagi muslimin, tidak ada lagi, sehingga saat itu kaum muslimin sudah tidak ada, Ka'bah sudah tidak ada fungsinya. Tidak ada lagi yang sholat, Ka'bah sudah tidak ada fungsinya, bukan kiblat lagi, sudah tidak ada. Maka Allah Azza wa Jalla takdirkan, kata Rasulullah, yukharribul Ka'bata dzu suwaiqatain minal Habasyah. Allah takdirkan orang-orang yang berbetis tipis dari Habasyah menghancurkan Ka'bah. Tapi bukan sekarang, tar nanti. Jadi siapapun yang berniat menghancurkan Ka'bah, Allah lindungi itu. Nanti kalau sudah saatnya hari kiamat, sudah nggak ada lagi yang sholat. Kaum muslimin sudah meninggal dengan angin segar yang berbau wangi, meninggal semua, sudah nggak ada yang sholat, nggak ada fungsinya lagi Ka'bah. Maka Allah takdirkan, kemudian bangkitlah hari kiamat. Yang kedua di dalam ayat ini, coba perhatikan, Qur'anan Arabiyya, bahwa Al-Quran berbahasa Arab, wahyunya pun bahasa Arab. Makanya tidak bakal bisa diotak-atik Al-Quran itu. Mau ditranslate ke bahasa Indonesia supaya orang bisa baca, tetap aja lebih nikmat dengan bahasa Arab. Mau tanding dengan agama lain, sampai hari kiamat siapa umat yang bisa hafal kitabnya? Hanya umat Islam. Ada surat Al-Fatihah dalam surat Injil, dalam Injil. Ya, orang Injil, kalau penginjil mau mengimamin, membuka sholatnya dengan apa coba? Tidak ada, hanya umat Islam yang bisa hafal Quran. Anda umat Islam, Anda mau sholat, belajar bahasa Arab. Oh, saya nggak bisa belajar bahasa Arab, Ustadz. Bagaimana kalau saya sholat? Allah Maha Besar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Nggak bakal nggak sah sholat kamu. Nggak bakal nggak sah. Kamu mau umat Islam, mau sholat, mau apa, sah sholat kamu dengan bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Itulah kelebihan umat Islam, terkontrol. Terkontrol. Kiblatnya satu, Ka'bah. Kitabnya satu, bahasa Arab. Kadang-kadang ada umat-umat kita bukan rasis, bukan apa, tapi kadang-kadang nyelekit. Kalau ada umat yang kadang-kadang non-muslim melecehkan Islam itu, sudahlah, kamu gak usah terlalu sombong, gak usah terlalu arogan dulu. Saya cuma tanya satu, yang benar kiblat kalian itu kemana? Kiblat kalian itu kemana coba? Kalau kiblat kami umat Islam mau membangun masjid di Indonesia, di mana saja mesti tembaknya arahnya Ka'bah. Kiblat kita satu. Lah kalian kiblatnya kemana? Bangun gereja yang sebelah sana menghadap sini, sini menghadap sini, yang sana menghadap. Cobalah perjelas dulu kiblatnya, baru menghina agama lain. Ya, kalau tidak ingin direndahkan, jangan suka merendahkan agama orang lain. Ya, kenapa? Islam agama Allah Subhanahu wa taala. Nasara agama Allah, tapi ketika di tangannya Nabi Isa bin Maryam dirubah, dirusak kitab mereka. Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran ini bahasa Arab. Bahasa yang paling indah di dunia, bahasa yang paling berkah. Makanya jangan heran kalau madrasah-madrasah dijauhkan dari bahasa Arab.
Bahkan sempat dulu zaman kita di Indonesia, dulu zaman kita masih kecil, malah sempat dulu benar-benar antipati dengan bahasa Arab, dan bahkan seakan-akan muncul gerakan anti Arab. Sampai muncul dulu jenderal pun, ada jenderal hijau, ada jenderal merah. Karena memang benar-benar mau dijauhkan kita dari Islam. Tapi alhamdulillah, subhanallah, negara kita luar biasa. Pondok pesantren, masya Allah, luar biasa. Makin kesini orang gelar salawat, joget-joget, salawatan, jogetan, musik. Alhamdulillah, itu juga makin menarik simpati masyarakat untuk mau memondokkan anaknya ke pondok-pondok yang sunnah. Kenapa? Supaya anak saya nggak seperti itulah katanya. Itu juga. Subhanallah, Al-Quran ini bahasa Arab, nggak bakal bisa dirubah. Bahasa Arab. Dan Arabnya Arab inti, yaitu Quraisy. Qur'anan Arabiyyan. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla liqaumin, katakan liqaumin ya'lamun. Al-Quran ini Allah turunkan untuk orang-orang yang tahu saja, yang mau faham. Mau ingin hatimu selalu tenang, coba perbiasakan baca Al-Quran. Duduk, paling tidak duduk itu 1 halaman, bacalah Al-Quran. Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita tambah 1 ayat, basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Al-Quran ini kandungannya adalah basyir, pemberi kabar gembira. Untuk siapa? Kaum mukminin. Nadhiran, pemberi peringatan untuk kaum kufar. Kaum mukminin mendengarkan bacaan Al-Quran bergembira, basyir. Senang kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, nggak usah jauh-jauh dah ke Bali. Sehari aja di Bali. Itu rasanya sepi, kenapa? Tiba waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, maghrib, isya, subuh, kita hanya tahu dari jam itu aja sudah. Ini kayaknya udah jam sholat zuhur, sholat asar. Kita taunya dari jam aja. Tapi coba nggak usah jauh-jauh, begitu keluar dari Bali sampai di Surabaya, sampai di Banyuwangi, sampai di masuk Islam saya rasanya. Rasanya baru masuk Islam. Apa? Zuhur, asar, saut-sautan azan dari masjid ke masjid, masya Allah, besar sekali hati itu. Bangga sekali kita. Nah itu padahal masih di Indonesia kondisinya. Tapi kita di Bali soalnya. Yang memang peraturan adatnya seperti itu. Peraturan adatnya seperti itu, tetapi tetap selalu yang dikejar-kejar umat Islam toleran, suruh toleran. Mereka sendiri nggak pernah toleran. Memang umat Islam ini umat yang baik, gampang diatur. Nah, jadi itu contohnya. Al-Quran ini adalah basyiran wa nadhira. Kandungannya adalah memberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dengan surga, dan memberi peringatan untuk orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi kita dengan Al-Quran, menjadikan kita dan anak-anak kita yang cinta Al-Quran, menghafalnya, membacanya, mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.